Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya kita sudah mendapatkan trailer pertama dari Marvel Animation Your Friendly Neighborhood Spider-Man yang akan siap tayang di akhir Januari tahun 2025 di Disney Plus Hotstar. Wow, tahun baru diawali dengan animasi Spider-Man, mantap nih. Nah, berikut ini adalah detail dan juga teori yang kita temukan untuk project animasi Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Kira-kira apa aja ya? So Mario Booster, let's break down this video. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mop berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company. Pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini. Proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia. Dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! Nah, di sini para fans yang mengeluhkan apakah ini adalah Spider-Man yang sama seperti Spider-Man versi Tom Holland? Well, jawabannya bukan ya. Animasi ini tidak canon dengan storyline MCU yang kita tahu selama ini. Animasi ini berdiri sendiri seperti halnya pada animasi X-Men 97 kemarin yang udah tayang di project pertama Marvel Animation. Dan tentunya di MCU tidak ada keluarga Osborn alias tidak adanya Harry Osborn dan juga Norman Osborn. Melainkan perannya digantikan oleh teman Peter Parker yang lain yaitu Ned Leeds dan juga Michelle Jones alias Mary Jane Watson untuk versi MCU ya. Dan Norman Osborn cuma tampil sebagai bagian variannya untuk film Spider-Man No Way Home dari harapannya Sam Raimi dulu ya, seperti itu. Jadi intinya animasi ini tidak canon dengan plot cerita utama MCU selama ini, apalagi dengan Spider-Man-nya versi Tom Holland. Oke, animasi ini hanya berdiri sendiri dan punya universe-nya sendiri. Oke, gua kasih tahu kepada kalian yang belum paham mengenai animasi yang satu ini. Oke, fix ya, aman ya. Lanjut. Peter, you're gonna be late. Sorry, man, I'm okay. Parker. Deuces. Parker out. Diawali dengan tumpukan buku komik Marvel dengan cover komik Your Friendly Neighborhood Spider-Man dengan gambar Spider-Man yang berayun di kota New York menggunakan kostum homemade-nya sambil menggendong temannya yaitu Harry Osborn. Cover ini membuat kita callback kepada cover Amazing Fantasy isu nomor 15 yang dirilis pada tahun 1962 yang dimana itu adalah komik pertama Spider-Man diterbitkan kepada dunia. Sambil ada suara opening lagu klasik Spider-Man yang pernah kita dengarkan di versi Spider-Man 2 karangan Sam Raimi dan menjadi musik utama untuk Spider-Man versi MCU yang diperankan oleh Tom Holland. Dalam animasi ini kita bisa melihat ada gambar jaring dan juga topeng Spider-Man dengan sebuah pensil sambil ada logo Marvel Animation dan juga Disney Plus. Nah, sebenarnya hal ini menggambarkan bahwa animasi ini akan memiliki style art yang sangat komik akurat seperti era jadulnya di tahun 1960-an. Dan hal ini mendeskripsikan kepada Peter Parker sendiri yang hobi menggambar di buku catatannya untuk merancang kostum Spider-Man setiap kali dia berada di dalam sebuah kelas. Kemudian kita bisa melihat Peter Parker yang terlambat pergi ke sekolah yang dimana dia masih kelas 1 SMA dan dibangunkan oleh Aunt May dengan style art komik yang dimana hal ini membuat gua callback kepada Miss Marvel series di tahun 2022 silam. Tapi di adegan ini kita bisa melihat bahwa Peter Parker sudah menjadi Spider-Man.
dengan cara dia tidur dengan posisi terbalik seperti ala laba-laba yang kita kenal. Masalahnya adalah dia masih pakai kacamata. Padahal seharusnya ketika dia udah menjadi Spider-Man ini, Peter Parker udah gak pakai kacamata lagi, seperti halnya pada versi Tobey Maguire dulu di trilogi Spider-Man garapan Sam Raimi. Tapi sepertinya dia pakai kacamata ini untuk melengkapi penyamarannya agar semua orang gak curiga bahwa dia adalah Spider-Man. Tentu hal ini membuat gua callback kepada penyamaran Clark Kent sebagai Superman ketika tampil di hadapan publik kota Metropolis. Sampai akhirnya kita bisa melihat gedung SMA-nya yang bernama Midtown High, yang dimana sini terlihat bahwa Peter Parker ini bertemu dengan gadis yang sepertinya dia suka kepada gadis tersebut. Dari segi fisiknya, kemungkinan ini adalah Liz Toombs karena dari wajahnya dan juga perawakannya serta ras kulit hitamnya, ini adalah cewek yang sama persis dengan Liz Toombs yang kita lihat di film Spider-Man Homecoming tahun 2017 silam. Atau jangan-jangan ini adalah Mary Jane Watson, tapi rasnya dirubah oleh MCU menjadi orang Afrika Amerika. Sama halnya dengan Harry Osborn dan juga Norman Osborn di animasi yang satu ini. Kemudian terlihat juga bahwa Peter Parker ini sedang belajar di kelas biologi dengan menggunakan sebuah mikroskop di kelasnya, bahkan sampai dia menggambar sketsa Spider-Man di buku catatan sekolahnya. Nah, terlihat kostum ini sangat komik akurat dengan yang ada pada versi 1960-an dulu, yang dimana kedua matanya udah mulai melebar dan juga ada sebuah jaring di bagian ketiaknya dan juga lambang laba-laba yang sangat klasik banget. Tapi kita menemukan ada lambang laba-laba di bagian sebelah kiri atas, yang dimana ini adalah lambang dari Spider-Man versi Tom Holland di MCU. Lalu di bagian atasnya ada konsep untuk buatan web shooter dengan berbentuk seperti gelang yang akan menjadi satu dengan bentuk kostumnya mendatang. Mr. Campbell, I remembered I left something in the bathroom. Help me! He's running, grab him! Is my suit really that bad? Ouch! Watch out for that ladder! It's me, by the way. I'm Spider-Man. Ketika Peter lagi asik menggambar, dia mendengarkan ada sebuah sirene polisi yang berpatroli di kota New York saat itu. Sebagai Spider-Man, dia pun akhirnya izin kepada gurunya untuk pergi ke kamar mandi karena ada barangnya yang ketinggalan untuk memberikan alibi kepada gurunya tersebut dan juga kepada teman-temannya. Tapi kita menemukan dari segi bentuk lafalannya dan juga gayanya, ini adalah gaya-gaya style orang kulit hitam Amerika Serikat. Karena memang guru-gurunya dan juga teman-temannya semuanya adalah orang kulit hitam Amerika Afrika, seperti itu ya. Lalu Spider-Man akhirnya pakai kostum homemade-nya dengan celana karet dan juga kaos berlambangkan laba-laba yang masih klasik banget, serta ada topeng buatannya yang belum ada ornamen jaring-jaringnya seperti ciri khasnya yang pernah kita tahu selama ini. Yang dimana kostum ini membuat gua callback kepada kostumnya Spider-Man versi Tom Holland versi homemade ketika dia pertama kali makainya di film Captain America Civil War, ketika Tony Stark memperlihatkan kalau Peter Parker ini memakai kostum homemade ini, dan akhirnya Tony melihatnya sendiri di kamarnya Peter Parker tersebut. Dan juga kostum ini ia pakai ketika dia melawan Future di ending Spider-Man Homecoming di tahun 2017 alias bapaknya Liz Toombs. Waduh, makin gokil ya. Kemudian ada sebuah tulisan from the studio that brought you to X-Men 97, yang dimana ini adalah project kedua setelah X-Men 97 untuk project Marvel Animation. Dan akhirnya Spider-Man melakukan aksinya bergelantungan di kota New York sebagai superhero dan juga vigilante di sana, sambil dia menyapa semua orang yang ada di sana. Dan akhirnya Spider-Man melihat bahwa temannya Harry Osborn ini dikejar oleh beberapa preman yang ada di sana, sambil mereka merekam aksinya dan menggunakan handphonenya untuk live streaming di sosial media. Tapi untungnya Spider-Man berhasil menyelamatkannya dengan gaya yang persis seperti pada cover komik Your Friendly Neighborhood Spider-Man yang di awal tadi ya.
Disinilah pertama kalinya Harry Osborn mengenal Spider-Man, dan Spider-Man juga menilai bahwa kostum ini sangat jelek. Bahkan hal itu dirosting juga oleh semua para preman yang mengejar Harry di awal adegan tadi. Di akhir cerita, Spider-Man menyampaikan pesannya kepada semua para viewer di sosial medianya dari preman tersebut yang menyatakan bahwa dia adalah superhero penjaga kota New York. Wow, bener-bener your friendly neighborhood Spider-Man. Tetangganya baik, yaitu Spider-Man. Mantap nih. Lalu ada sebuah adegan ketika Spider-Man bergelantungan di kota New York sambil dia melewati sebuah kawasan kereta api yang berjalan di atas jembatan. Dan hal ini membuat kita callback kepada misi penyelamatan Spider-Man ketika dia menyelamatkan satu kereta yang dirusak oleh Dr. Octopus di film Spider-Man kedua garapan Sam Raimi. Dan itu adalah adegan yang paling ikonik sepanjang masa hingga sampai sekarang ini coy. Wow, merinding banget ya. Dan juga ada sebuah adegan ketika Peter Parker dan juga Harry Osborn ini melakukan salam sahabat mereka, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada aksinya Peter Parker dan juga Ned Leeds di film Spider-Man Homecoming di tahun 2017 silam. Kemudian nextnya ada penampakan Aunt May yang terlihat lebih muda, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada Aunt May-nya versi Marissa Tomei di film Spider-Man Homecoming sampai kepada Spider-Man No Way Home di trilogi MCU yang satu ini ya. Dan juga ada sebuah adegan yang sangat gokil banget ketika Spider-Man ini menyelamatkan sebuah mobil yang menabrak sebuah bus yang ada di hadapannya, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada Spider-Man-nya versi Andrew Garfield dengan adegan yang hampir sama. Kemudian nextnya kita bisa melihat kalau Spider-Man ini menghadapi penjahat yang pakai sebuah kostum anti api dan membakar tempat itu juga. Nah, kemungkinan orang ini adalah Molten Man yang merupakan villain bagi Spider-Man yang bisa punya kekuatan untuk bisa melontarkan api dari sekujur tubuhnya dengan alat-alat yang sangat canggih. Dia pertama kali muncul di komik Amazing Spider-Man issue nomor 28 yang dirilis pada tahun 1965. Nama aslinya adalah Mark Rexton, seorang ilmuwan jenius yang punya ambisi untuk menjadi kaya raya dengan kepintarannya. Dan dia merupakan asisten dari Dr. Smite yang merupakan villain juga bagi Spider-Man yang penampakannya sempat terlihat di film Tim Spider-Man kedua di tahun 2014 silam. Nah, dia berubah menjadi Molten Man ini dikarenakan dia dan juga Dr. Smite ini melakukan sebuah eksperimen dari bahan meteor yang jatuh di kota New York, dan dia bermaksud untuk mencuri hasil penelitiannya untuk keuntungannya sendiri. Sampai akhirnya Dr. Smite marah kepadanya dan meminta Rexton untuk mengembalikan semua hasil penelitian untuk mereka coba untuk meteor tersebut. Tapi Rexton akhirnya menumpahkan semua penelitian itu ke seluruh tubuhnya sehingga tubuhnya bisa mengeluarkan semua berbagai macam elemen api yang tiada batas, dan tubuhnya berubah menjadi emas sepenuhnya. Bahkan penampakannya sempat hadir di film Spider-Man Far From Home, tapi dengan cara yang berbeda, yang dimana dia cuma hologram yang dibuatkan oleh Mysterio untuk memancing Spider-Man di negara Eropa tersebut. Kemudian nextnya kita bisa melihat bahwa Spider-Man ini menyelamatkan satu orang yang akan mengalami tabrakan yang akan menabrak dirinya. Tapi Spider-Man berhasil menghindarinya dengan gaya ala-ala The Matrix, seperti halnya pada film versi Keanu Reeves di film tersebut. You're Spider-Man. With my help, you'll achieve greatness. Another butt kicking? Just look for your friendly neighborhood Spider-Man. From said test. Nice of you to join us. Sampai akhirnya Peter Parker datang ke sebuah gedung perusahaan yang bernama Gedung Oscorp Industries, perusahaan paling besar di kota New York, dan juga ini adalah sebuah perusahaan milik bapaknya Harry Osborn yang bernama Norman Osborn, seorang miliarder dan juga seorang ilmuwan tercerdas di kota New York saat itu ya. Bahkan kita bisa melihat ada foto penampakan Norman Osborn dengan Captain America yang ia pajang di kantornya. Berarti kemungkinan di universe ini semua superhero sudah hadir selain Spider-Man, tapi mereka semua belum terbentuk sebagai anggota Avengers seperti halnya pada MCU Infinity Saga dulu ya. Di sini kita bisa melihat bahwa Norman Osborn sudah tahu kalau Peter Parker adalah Spider-Man berdasarkan sebuah kamera pengawas yang bisa diakses oleh Oscorp di seluruh penjuru kota New York. Tapi di sini Norman Osborn berniat untuk membantu Peter Parker dalam mengasah kekuatannya sebagai Spider-Man, dan akan ia bantu melalui teknologi yang ia ciptakan. Itu adalah sebuah kostum Spider-Man yang berwarna putih
Yang dimana kostum ini sebenarnya adalah sebuah kostum buatan dari Future Foundation, sebuah sekolah milik Reed Richards alias Mr. Fantastic dari The Fantastic Four, yang dimana penampakannya sempat terlihat di berbagai macam game Spider-Man seperti Spider-Man Age of Time, Spider-Man PS4, dan juga Marvel Avengers Alliance di tahun 2012 silam. Kostum ini memiliki keahlian yang bisa mengaktifkan stealth mode atau bisa dibilang sebagai kemampuan untuk bisa membuat dirinya menjadi invisible dengan cara berubah bentuk warnanya menjadi kostum full hitam untuk misi mata-mata yang sangat berbahaya yang dilakukan oleh Spider-Man di berbagai macam isu komiknya. Norman Osborn ketika dia tahu kalau Peter Parker adalah Spider-Man adalah cara yang sama ketika Tony Stark sudah tahu kalau Peter Parker adalah Spider-Man di film Captain America Civil War untuk merekrutnya menjadi bagian anggota untuk tim Avengers untuk menghentikan Captain America yang mencoba melawan pemerintah. Tapi perlu diingat kalau Norman Osborn adalah Green Goblin di versi komiknya. Bisa jadi kemungkinan di akhir cerita Norman yang tergila-gila dengan berbagai macam ilmu pengetahuannya akan membuatkan sebuah serum Goblin untuk membunuh Spider-Man sebagai alter egonya, yaitu Green Goblin. Dan hal ini akan menjadi sebuah jembatan yang sangat epic di antara mereka berdua, yang di awal-awal yang mereka itu adalah mentor dan juga murid. Sekarang mereka berubah menjadi musuh bebuyutan, yaitu Spider-Man dan juga Green Goblin. Perlu diingat kalau Norman ini nggak punya motivasi penting kenapa dia ingin membantu Spider-Man di versi animasi yang satu ini. Beda halnya dengan Tony Stark yang dari awal dia pengen Peter Parker ini untuk join kepada tim Avengers di tahun 2017. Jadi ada kemungkinan Norman Osborn akan mengkhianati Peter Parker dan berusaha mencuri kemampuan yang ia miliki sebagai bahan subjek penelitiannya. Menarik banget ya. Jadi intinya hal ini sangat berbeda dan juga sangat baru yang nggak pernah ada di berbagai macam versi komik klasiknya. Dan akhirnya kita mendapatkan sebuah konfirmasi dari pihak Marvel Animation yang mengatakan bahwa di animasi ini akan ada berbagai macam tokoh-tokoh komik Marvel yang merupakan villain dan juga hero seperti Doc Ock, Electro, The Lizard, Daredevil, dan juga berbagai macam hero villain komik Marvel yang akan muncul di animasi Your Friendly Neighborhood Spider-Man yang satu ini ya. Terutama kita menemukan sebuah bocoran yang dimana Peter Parker ini akan melawan sebuah alien yang dimana di belakangnya ada penampakan Doctor Strange yang berusaha untuk menolongnya dengan kostum komik akuratnya seperti versinya tahun 60-an dulu ya. Wow, makin gokil ya. Dan sepertinya animasi ini bukan sebagai animasi stand alone saja, melainkan animasi ini akan membentuk sebuah universe-nya sendiri yang kemungkinan ini akan lanjut kepada proyeknya Avengers Doomsday dan juga Avengers Secret Wars mendatang. Wow, mantap nih ya. Dan rencananya animasi ini akan siap tayang pada tanggal 29 Januari tahun 2025 di channel Disney Plus Hotstar Indonesia. Wow, gokil, mantap. Gue sebagai fanboy Spider-Man gak sabar untuk nonton sebuah animasi Your Friendly Neighborhood Spider-Man yang satu ini coy, mantap. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai trailer yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gue janji sebisa mungkin gue akan membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!